Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Dia Kartika Sari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yakni mengenai materi protein. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10, kelas Indralaya A dengan saya, Nia Damiati, NIM 06 09 118 2227 059, dan rekan saya Auladison Putri, NIM 0609 1182 2270 08. Saya Emilia Prananda dengan NIM 0609 11 8222 7002. tujuan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Protein merupakan sebuah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein dibagi menjadi beberapa golongan. 1. Enzim, 2. Protein transport, 3. Protein nutrien dan penyimpanan, 4. Protein kontraktil atau motil, 5. Protein struktural, 6. Protein pertahanan, dan 7. Protein pengatur. Kemudian, fungsi biologi protein. Fungsi biologi protein ini diantaranya ialah pertama, sebagai biokatalisator, mengkatalis reaksi-reaksi pada makhluk hidup. Kedua, mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lainnya. Ketiga, sebagai cadangan terutama terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Keempat, memberikan sel dan organisme memiliki kemampuan untuk berkontraksi, berubah bentuk, atau bergerak. Kelima, sebagai filamen pendukung, kabel, atau lembaran untuk memberi struktur. Keenam, melindungi organisme dari serangan oleh spesies lain atau melindunginya dari cedera. Kemudian terakhir, membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologis. Adapun beberapa sampel yang digunakan dalam proyek kali ini, yang pertama adalah dada ayam, kedua tempe, 3 buah alpukat, dan yang keempat adalah susu sapi UHT. Adapun prosedur proyek, yakni 1. Mempelajari dan pahamilah materi terkait protein. 2. Tentukanlah makanan yang mengandung protein. 3. Buatlah video rekaman makanan tersebut. 4. Edit hasil video rekaman dan presentasikanlah semenarik mungkin. Sampel pertama adalah dada ayam. Potongan bagian ayam ini adalah yang paling rendah lemaknya tapi paling tinggi proteinnya. Dalam 100 gram dada ayam tanpa kulit yang sudah matang dapat mengandung 31 gram protein. Atau dalam 100 gram dada ayam ini juga mengandung 165 kalori, di mana 80% kalorinya tersebut berasal dari protein, sedangkan 20% sisanya berasal dari lemak. Bagian ini merupakan bagian yang paling populer bagi para penggiat olahraga. Nah, bagian dada ayam ini juga termasuk ke dalam protein transport. Sampel yang kedua adalah tempe. Makanan ini terbuat dari fermentasi kedelai yang menggunakan jenis jamur Rhizopus. Dalam 100 gram tempe terdapat 19 gram protein. Tempe bisa dijadikan pengganti daging bagi para vegetarian. Bahkan, kandungan proteinnya dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Tempe termasuk protein transport. Sampel yang ketiga adalah buah alpukat. Buah ini mengandung protein sebanyak 2 gram dalam 100 gramnya. Alpukat menyediakan 18 asam amino esensial yang diperlukan bagi tubuh untuk membentuk protein lengkap. Berbeda dengan protein dalam daging yang sulit untuk dicerna, protein pada alpukat sangat mudah diserap oleh tubuh karena mengandung serat. Alpukat termasuk golongan protein enzim dan protein transport. Susu merupakan emulsi lemak di dalam larutan air dari gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan koloid. Dalam 100 gram susu terdapat 3,4 gram protein. Susu sangat baik bagi tumbuh kembang anak.
Nah, susu dapat digolongkan ke dalam protein transport karena susu memiliki kandungan kasein di dalamnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh yakni terdapat protein di dalam makanan yang sering kita makan sehari-hari. Protein yang terkandung dalam makanan sampel tadi termasuk golongan protein transport. Protein transport berfungsi mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lainnya yang mengandung albumin, serum, dan kasein.